Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Sebelum kita masuk pada mata pelajaran atau materi yang akan saya ajarkan, ketua kelas bisa pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir, Pak. Alhamdulillah, pagi ini kalian semuanya hadir. Kemudian kalian bawa buku? Kalian bawa buku kan? Ya. Sebelum saya masuk pada pelajaran berikutnya, baik saya akan menguji asesmen diagnostik atau asesmen pertanyaan pretest yang akan saya berikan atau saya kirim ke link yang kelas sudah dibentuk tadi. Saya kirim link, kemudian anak-anak buka link yang saya kirim, kemudian kerjakan soal pretest yang sudah saya kirim link di anak-anak. Baik, saya kasih waktu 2 menit untuk anak-anak buka link, kemudian mengerjakan soal yang saya berikan. Waktu 2 menit ya anak-anak. Ya, anak-anak waktu tinggal 1 menit ya. Baik anak-anak, waktu sudah selesai. Semua soal yang kalian kerjakan tadi nanti kalian kirim di link yang sudah saya bagikan. Nanti saya yang periksa soal jawaban yang kalian kirim. Ya? Ya, kalian sudah mengirim jawaban semua ya? Baik, bagus. Nah, sebelum saya masuk, ketua kelas minta bantu, boleh maju ke depan bantu saya. Ya, anak-anak coba perhatikan sini semua. Ini gelas kimia ini siapa anak-anak? Air. Coba kalian perhatikan di dalam gelas kimia ini sebelum dan sesudah. Apa yang terjadi jika dicelupkan? Di sebelah kanan sana apa? Anak-anak? Ya, redoxon tablet. Kemudian redoxon tablet itu dimasukkan ke dalam gelas. Perubahan apa yang terjadi dalam? Coba perhatikan semua anak-anak. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah perhatikan bahwa air di dalam gelas kimia tadi
sebelum dan sesudah. Sebelum tadi dia menghasilkan apa? Sebelum. Ya, air jernih. Setelah masukkan tablet redoxon tadi apa yang terjadi anak-anak? Ya, terjadi gelembung. Jadi, ya, terima kasih ketua kelas. Ya, aplaus untuk ketua kelas dulu. Ya. Ya. Ya, baik. Anak-anak, coba perhatikan video yang ada di depan ini, di gambar, di video. Di video sana, pembakaran apa sana, anak-anak? Kayu, ya. Perhatikan dulu ya. Ya, video kedua ini tentang apa anak-anak? Es batu. Ya, es batu mencair. Ya. Ya, dari video yang anak-anak perhatikan tadi pembakaran apa anak-anak? Pembakaran kayu. Jika pembakaran kayu itu, apa yang terjadi kalau setelah pembakaran itu terjadi? Ya, arang dan abu. Ya, baik. Bagus. Apa dulu? Ya, berarti yang dihasilkan tadi adalah arang abu. Kemudian video yang kedua tentang es batu tadi. Apa yang terjadi jika es batu itu kita diamkan di udara terbuka? Es batu mencair. Ya, bagus. Nah, dari kedua video tadi saya mengambil kesimpulan bahwa perubahan pembakaran api kayu tadi dengan es batu tadi berarti terjadinya perubahan zat dan wujud. Ya, ini kemudian pada pagi hari ini kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang pertama menganalisis apa itu zat dan perubahan berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri dari zat dan perubahan. Ya, kemudian yang ketiga adalah menganalisis perbedaan jenis dan sifat zat dalam perubahannya. Ya, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Yang gambar pertama sana apa anak? Ya, lilin terbakar. Jika lilin itu terbakar, apa yang terjadi anak-anak? Lilin? Ya, bagus. Kemudian gambar yang kedua? Kertas terbakar. Ya, kertas terbakar. Apa untuk kertas? Main dulu ya. Kertas terbakar. Kalau kertas terbakar ini, apa yang terjadi jika kertas kita bakar? Ya, dia menjadi abu. Bagus. Gambar yang ketiga, apa anak-anak
mencair. Ya, dari ketiga ini hasil yang kita dapat, lilin terbakar berarti terjadi perubahan zat. Kemudian es batu mencair juga terjadi perubahan zat. Perubahan zat itu hanya perubahan wujud atau perubahan bentuk saja. Karena dari lilin tadi dia awalnya adalah padat, dia berubah bentuk menjadi cair. Meleleh tadi berarti mencair. Kemudian es batu pun demikian. Kemudian kertas terbakar itu berarti terjadi perubahan, yaitu perubahan sebelum dan sesudah. Itu disebut dengan perubahan kimia. Dia menghasilkan zat baru. Kenapa dia menghasilkan zat baru? Karena zat sebelumnya adalah bentuk padat kertas, kemudian dia berubah menjadi abu. Berarti perubahan zat, terbentuknya zat baru. Ya, baik. Ya. Kemudian dari zat 3 gambar dan video tadi itu kita masuk tentang wujud materi. Perhatikan anak-anak, di wujud materi ini, di setiap saat kita berinteraksi dengan benda, ya, benda itu seperti udara, air, kemudian barang bangunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam gambar ini, di A sana itu dia menggambarkan tentang apa? Gas. Ya, menggambarkan tentang gas. Kalau begitu, siapa bisa menjawab wujud gas itu bagaimana? Siapa bisa? Ya, oke. Iber, silakan. Ya. Molekul gas mempunyai susunan yang berjauhan dan setiap molekul bisa bergerak bebas. Ya, apa sudah? Ya, karena wujud gas tadi dia berjauhan dan molekulnya saling apa? Dia bergerak bebas. Kemudian yang gambar yang kedua, ya cair. Siapa yang bisa menjelaskan bentuk wujud cairnya? Coba. Siapa? Ya, yang bentuk wujud cair. Oke, ya baik. Velo, silakan. Dalam cair itu bentuk wujud zatnya bagaimana? Wujud cair mempunyai susunan molekul yang berdekatan dan molekul masih dapat bergerak bebas. Ya, bagus. Aplaus dulu. Ya. Kalau di wujud cair tadi itu molekulnya berdekatan, tetapi masih bisa bergerak bebas ya. Ya, itu di gambar B. Kemudian gambar yang ketiga itu gambar apa anak-anak? Padat. Ya, gambar padat. Siapa bisa menjelaskan bentuk dari wujud padat? Siapa bisa? Wujud padat. Wujud padat siapa bisa? Saya Pak. Ya, oke, baik. Molekul wujud padat mempunyai susunan molekul yang berdekatan dan molekulnya tidak dapat bergerak atau tetap. Ya, bagus. Aplaus dulu. Ya, gambar yang ketiga itu dia dia berbentuk apa? Padat. Jadi penjelasan dari wujud padat itu adalah molekulnya dia berdekatan, tetapi dia tidak bergerak bebas karena dia tetap berada di tempat atau posisi semula. Oke, baik. Ya, bagus. Aplaus dulu. Ya. Oke, ya. Sama kan? Molekul wujud gas adalah mempunyai susunan yang berjauhan, tetapi setiap molekul dia bebas bergerak. Ya, karena dia molekulnya jauh sehingga dia bebas bergerak. Kemudian yang kedua, molekul wujud cair itu molekulnya dia berdekatan, tapi dia masih bebas bergerak karena dia dalam satu cair.
Kemudian yang ketiga, dia saling berdekatan, kemudian dia tidak bisa, molekulnya tidak bisa bergerak, dia berada di posisi. Oke. Ya, kemudian sifat materi itu dibagi atas dua, sifat fisika dan sifat kimia. Siapa bisa menjelaskan apa itu sifat fisika? Coba, siapa? Oke, Uti, coba. Sifat apa itu sifat fisika, Uti? Sifat fisika adalah sifat yang tidak ada hubungannya yang menentukan dan baru. Ya, bagus, sampai dulu. Ya. Sifat fisika adalah sifat zat yang tidak berhubungan dengan terbentukannya zat baru. Kalau sifat kimia siapa yang bisa? Anak-anak? Ya, oke, bagus. Sifat kimia yaitu sifat-sifat zat yang ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Ya, bagus, sampai dulu. Ya, sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Ya, baik. Ya, kemudian sifat materi itu dibagi atas dua adalah sifat Ekstensif dan sifat intensif. ya sifat ekstensif dan sifat intensif. Oke, sifat sensitifnya bagaimana anak-anak? Amin bisa? Ya, silakan Amin. Saudara Amin. Sifat ekstensif yaitu sifat yang tergantung pada jumlah dan ukuran zat. Ya, sifat ekstensif adalah sifat yang berhubungan dengan ukuran zat dan bentuk jumlahnya. Ya. Kalau sifat sensitif sama bisa? Ya. Sifat intensif adalah sifat yang tidak tergantung pada jumlah dan ukuran zat. Ya, sifat sensitif adalah sifat yang tidak bergantung terhadap jumlah dan ukuran zat. Bagus. Apa terus? Baik. Ya. Kemudian perubahan materi. Perubahan materi itu terdiri atas berapa anak? Dua. Ya, bagus. Kalau perubahan apa anak? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Siapa bisa jelaskan apa itu perubahan fisika? Coba, siapa? Ya, Martia, silakan beri oleh. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, tetapi hanya sifat fisika saja yang disebutkan. Ya. Bisa kan? Aplaus untuk Martia dulu. Kalau perubahan fisika, perubahan kimia siapa bisa? Perubahan fisika, perubahan kimia. Ya. Fauzia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Ya, perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Baik, aplaus untuk Fauzia. Ya. Baik. Untuk contoh perubahan fisika itu beras menjadi tepung, ya. Kemudian kayu menjadi kursi, ya. Kemudian perubahan kimianya adalah apa? Ya. Perubahan kimia adalah contoh perubahan kimia adalah proses apa? Pembakaran yang tadi video kalian nonton tadi, kemudian singkong dibuat menjadi tape, ya, kemudian kedelai menjadi kecap. Ya, bagus, baik. Ya, sebelum kita masuk pada materi yang berikut, saya bagi kelompok dulu, ya, bagi kelompok. Supaya nanti sebentar pada saat saya berikan LKPD akan kalian diskusi sesuai dengan apa yang saya berikan LKPD bulan 3. Sekarang saya berikan waktu 1 menit untuk kalian dulu di kelompoknya masing-masing.
kelompok 1 di sebelah kanan saya, kelompok 2 di sebelah kiri saya, kemudian kelompok 3 di belakang kelompok 2 dan kelompok 4 di belakang kelompok 1. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk cari teman yang di kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, anak-anak, kalian sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing? Sudah? Ya, ketua kelas bantu saya untuk mengambil LKPD, dibagikan ke kelompoknya masing-masing. Ya, sudah? Sudah? Sudah menerima? Ya, baik. Kalian, tolong kalian perhatikan LKPD yang sudah dibagi tadi. Kalian membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Kemudian kalian menyelesaikan LKPD yang sudah saya bagi. Yang ada pertanyaan, anak-anak? Tentang LKPD yang sudah dibagi tadi? Tidak, Pak. Tidak? Ya. Kemudian yang berikut, setelah kalian sudah menerima LKPD, sudah ada semua di kalian masing-masing, kemudian kelompoknya duduk sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang saya berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas yang ada dalam LKPD sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Ya. Silakan. Waktu 20 menit ya. Silakan. Oke. Ya. Coba kalian perhatikan di LKPD itu, ya. LKPD yang pertama tentang apa, kemudian yang kedua dan ketiga di percobaan. Kenapa? Ya, jadi pertama. Kalau ada masalah atau kalian belum paham tentang percobaan saudara yang pertama, silakan tanya. Silakan sesuai dengan LKPD-nya.
sudah kalian mengamati? Ya, lanjut di percobaan yang kedua. Lanjut di percobaan kedua, apa itu? Coba kalian kerjakan. Oke. Ya. Sudah, coba saya siapkan.
kalian melakukan percobaan sederhana tadi, nanti kalian diskusi ya, diskusi hasil yang ada di LKPD yang sudah saya berikan itu. Setelah itu kalian diskusi dalam kelompok, kemudian kalian akan diskusi di depan kelas. Ya, jadi hasilnya sudah kalian dapat, kalian rembuk, kalian diskusi dulu. Ya. Ya, baik. Anak-anak, kalian sudah melakukan yang ada di LKPD. Silakan kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi di depan kelas. Kelompok berapa? Ya, kelompok mana yang sudah siap? Sudah presentasi, sudah diskusi hasil percobaan tadi. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, silakan kelompok 2 maju. Ya, kelompok yang lain tolong perhatikan di depan. Oke. Ya, baik. Coba kelompok yang 1, 3 dengan 4 coba perhatikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Perkenalkan, saya ketua kelompok dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi. Apa dari hasil pengamatan? Lilin. Coba perhatikan di Jawaban
kelompok 2? Ya. Berdiri langsung duduk kelompok, nama kelompok. Kami dari kelompok 3 akan bertanya pada kelompok 2. Bagaimana membuktikan terjadinya peristiwa perubahan fisika dan kimia pada lilin menyala? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Lilin terbakar menghasilkan nyala 2 asap hitam. Lilin terbakar menghasilkan nyala 2 asap hitam karbon yang menunjukkan terjadinya perubahan kimia. Di sisi lain terjadi pula perubahan fisika, yaitu lilin meleleh menjadi cair. Ya, aplaus dulu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang baik. Ya. Ya tadi sudah presentasi oleh kelompok 2 tentang hasil percobaan, kemudian sudah didiskusi dalam kelompok tadi, sudah mereka presentasi, pertanyaan disampaikan dari kelompok 3 tadi sudah dijawab. Mungkin ada lagi kelompok yang lain pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, ya terima kasih untuk kelompok 2 sudah presentasi di depan kelas. Ya, aplaus untuk kelompok 2. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kelompok 1. Kelompok 1, kelompok yang lain perhatikan. Kelompok yang lain perhatikan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sukawati Nurmini. Saya ketua kelompok dari kelompok 1. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami kepada kelompok saya. Tabel hasil pengamatan sama bahan lilin. Nyalakan sumbu lilin dengan korek api. Isi hasil pengamatan lilin meleleh. Dia termasuk dari perubahan fisika. Kertas. Bakar kertas dengan korek api. Deskripsi hasil pengamatan kertas menjadi abu, termasuk dari perubahan kimia. Es batu. Simpan es batu dalam gelas kimia, kemudian dibiarkan beberapa saat. Deskripsi hasil pengamatan es batu mencair menjadi air, termasuk dari perubahan fisika. Kesimpulannya, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia kebalikannya dari perubahan fisika, yaitu menghasilkan zat baru. Oke, sekian dalam presentasi. Apakah ada pertanyaan?
Oke, baik. Kelompok 1 sudah presentasi hasil diskusi tadi. Terima kasih pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 4 yang sudah dijawab oleh kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 hasil presentasinya. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Cindy. Pada Cindy. Es batu simpan es batu dalam gelas kimia, kemudian dibiarkan beberapa saat es mencair. Lilin meleleh masuk dalam sebuah sisa. Kertas terbakar menjadi es batu mencair menjadi berbahan fisika. Bahan lilin. Lilin nyalakan suhu lilin dengan korek api. Deskripsi hasil pengamatan lilin akan meleleh. Lilin termasuk pada berbahan fisika. Kertas, bakar kertas dengan korek api. Deskripsi hasil pengamatan menjadi abu. Hasil itu berbahan termasuk berbahan kimia. Es batu, simpan es batu dalam gelas kimia, kemudian dibiarkan beberapa saat. Es batu akan mencair. Perubahan yang terjadi termasuk es batu termasuk perubahan fisika. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, apakah yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud dan benda padat menjadi cair? Es batu meleleh pada ruang terbuka karena es
batu atau pasir padat bisa mencair karena menyerap energi panas dari lingkungannya, dan mengakui perubahan wujud dari es, batu, pasir padat menjadi cair. Apakah masih ada pertanyaan? Apa yang menyebabkan es batu tersebut meleleh jika dibiarkan pada ruang terbuka? Batu meleleh pada ruang terbuka karena es batu bisa mencair karena menyerap energi panas dari lingkungannya, dan mengakui perubahan wujud dari es batu menjadi cair. Apakah masih ada pertanyaan? Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Aplaus untuk kelompok 3 dulu. Ya baik, itulah presentasi dari kelompok 3 yang sudah presentasi hasil diskusi yang mereka lakukan tadi. Kemudian untuk kita panggil yang kelompok berikut, yaitu kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju untuk presentasi hasil yang telah kalian lakukan tadi. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan kami, dan dipersilakan untuk hasil pengamatan lilin. Nyalakan sumbu lilin dengan korek api. Deskripsi hasil pengamatan lilin meleleh. Lilin termasuk perubahan fisika. Bakar kertas dengan korek api. Deskripsi hasil pengamatan menjadi debu. Kertas termasuk perubahan kimia. Es batu. Simpan es batu dalam gelas kimia, kemudian dibiarkan beberapa saat. Deskripsi hasil pengamatan es mencair. Es batu termasuk perubahan fisika. Kesimpulan, perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok masing-masing? Silakan. Kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Apakah perubahan wujud yang terjadi saat aliran lilin dibiarkan beberapa saat? Baik, terima kasih. Ketika lilin dinyalakan, api akan membakar sumbu dan mencairkan lilin yang awalnya padat menjadi cair. Dan jika dibiarkan dalam waktu yang lama, cairan lilin jadi akan berubah wujud menjadi padat kembali. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Baiklah, terima kasih. Mengapa lilin dapat Kembali padat. kembali menjadi padat setelah didiamkan? Baik, karena suhu di sekitar lilin kembali menjadi dingin setelah api dipadamkan. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak.
Ya, berikan aplaus untuk kelompok pertama. Ya, baik. Kembali di kelompoknya masing-masing. Kemudian perhatikan, karena kalau setelah tadi pertanyaan yang disampaikan kepada kelompok-kelompok yang lain, mungkin ada hal-hal yang tidak jelas atau kurang paham, silakan bertanya. Ya, baik anak-anak, kalian sudah selesai presentasi hasil percobaan sederhana tadi. Mungkin ada hal-hal yang tidak kalian paham mengenai hasil percobaan tadi. Silakan ditanya hasil diskusi tadi kalian, percobaan tadi. Apakah semua paham? Sudah mengerti apa yang kalian kerjakan tadi? Nah, baik, terima kasih. Kemudian yang kita masuk pada yang berikut tentang apa? Sudah hasil presentasi kan? Berarti sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, mungkin ada asesmen atau post test yang akan saya bagikan kepada kalian semua. Tadi sudah kalian pre-test, sekarang karena sudah selesai kita diskusi, kemudian materi yang disajikan tadi, kemudian kalian sudah paham, berarti kita masuk pada asesmen yang berikut, yaitu menguji kemampuan apakah kalian paham betul atau tidak yang materi yang kalian diskusikan tadi. Ya, kalian silakan ambil HP kalian masing-masing. Nanti saya kirim link kepada kelas yang sudah kita bentuk tadi, kalian isi, dan setelah itu baru kalian kirim kepada saya. Ya baik, anak-anak, link sudah saya bagi, link asesmen sumatif atau post test sudah saya bagi. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Ya, waktu 2 menit dari sekarang. Silakan anak-anak. Ya, baik, anak-anak, karena waktunya pengisian asesmen soal post test tadi sudah selesai, silakan kalian kirim ke saya. Sebentar nanti saya periksa. Kemudian yang berikut, sebelum saya tutup pertemuan kita pada hari ini, mungkin siapa bisa menyimpulkan materi yang sudah kita belajar sama-sama tadi. Siapa bisa? Coba. Ya, mari silakan. Perubahannya adalah perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia kebalikan dari perubahan fisika,
yaitu menghasilkan zat baru. Ya, aplaus untuk Kandel. Ya, terima kasih. Itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Spardi yang menyatakan bahwa sifat fisika adalah sifat yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan sifat kimia adalah sifat yang menghasilkan zat baru. Baik, dari materi yang kita simpulkan tadi, kita belajar tadi bahwa materi itu terdiri atas berapa? Dua. Ya, apa-apa kajian? Ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian kalau sifat eksentif tadi sifat bagaimana? Sifat eksentif? Sifat yang tergantung. Ya, sifat yang bergantung terhadap jumlah. Pintar. Aplaus dulu. Baik. Kalau sifat intensif? Sifat yang tidak tergantung pada jumlah. Ya, sifat yang tidak bergantung terhadap jumlah. Ya. Kemudian dari percobaan, dari gambar yang kalian tentang wujud materi tadi, berarti dia wujud padat itu penjelasannya bagaimana? Wujud padat. Masih ingat padat? Coba. Yang wujud padat. Coba, siapa masih ingat? Yang wujud padat. Coba. Ya. Moira? Karena mempunyai sudah molekul yang berderet-deretan dan molekulnya tidak dapat bergerak atau tetap berposisi. Ya, kalau molekul atau zat wujud zat padat tadi berarti molekulnya berdekatan dan dia tidak bisa bergerak atau dia tetap di posisinya di tempatnya. Kalau wujud cair, coba siapa masih siapa bisa? Hello, coba. Wujud cair mempunyai susunan molekul yang berbeda, yang berderetan dan molekulnya masih dapat bergerak bebas. Ya, kalau molekul cair itu dia molekulnya berdekatan, tetapi dia masih bisa bergerak bebas. Kalau wujud gas, sama bisa? Ya, bagus. Molekul wujud gas mempunyai susunan yang berjauhan dan setiap molekul bebas bergerak. Ya, molekul zat adalah molekul yang saling berjauhan, tetapi dia masih bisa bergerak secara bebas. Ya, demikian. Sebelum saya tutup materi ini, saya ingatkan pada anak-anak semua, pada kalian semua, nanti di pertemuan berikut itu kita akan membahas tentang senyawa, kemudian apalagi unsur dan campuran. Jadi saya harap kepada anak-anak semua, kalian cari literatur, kemudian kalian silakan buka di internet, kalian cari di HP, cari materi tentang apa? Unsur, senyawa dan campuran. Sehingga minggu depan kita masuk pertemuan berikut, kita bisa diskusi sama-sama. Ya? Ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya kita ketua kelas pimpin doa. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih para ketua kelas yang sudah memimpin doa. Demikian yang dapat saya sampaikan materi pada pagi menjelang siang ini. Semoga ke depan kita
pertemuan ke depan kita masih bisa pertemuan di sini lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.